Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika wajib untuk kelas 10 di semester genap. Baik, di semester genap ini bab pertama kita akan mempelajari tentang fungsi lanjutan dan grafiknya. Nah, di sini akan kita bahas 3 fungsi. Yang pertama fungsi linear, nanti ada fungsi kuadrat, kemudian nanti ada lagi fungsi rasional. Oke, kita bahas dulu yang pertama fungsi linear. Kalau tidak salah fungsi linear ini udah pernah kita singgung ya. Berarti di sini akan ada sedikit pengulangan. Yang pertama tentang bentuk umum persamaan fungsi linear. Nah, bentuk umumnya itu fx sama dengan ax plus b, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0, kemudian a dan b-nya anggota bilangan real. Nah, fx di sini bisa kalian ganti dengan y ya. Oke. Baik, contohnya untuk persamaan fungsi linear itu, yang pertama fx sama dengan 2x tambah 2. Jadi di sini ciri dari persamaan fungsi linear itu pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Jadi di sini x-nya pangkat 1, maka dia disebut sebagai fungsi linear. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 1 dikurang 3x. Perhatikan, mereka boleh bolak-balik ya. Jadi kalau konstanta dulu baru yang bervariabel boleh, atau sebaliknya tidak masalah. Atau bahkan ada yang tidak lengkap, tidak punya konstanta, misalnya fx sama dengan 2x saja. Itu sudah disebut sebagai persamaan fungsi linear. Oke. Baik, yang pertama kita akan melihat tentang daerah asal atau domain dari fungsi linear. Nah, daerah asal atau domain itu dinotasikan dengan df, d-nya besar, f-nya kecil. Nah, biasanya dinyatakan dengan interval fungsi, misalnya ini, fungsi dari x yang memetakan 3x plus 1 yang memetakan x ke 3x plus 1 itu pada daerah asal. Nah, daerah asalnya biasanya dituliskan dalam bentuk interval seperti ini. Nah, ini dibaca x demikian sehingga negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, dan x-nya anggota bilangan real. Ya, nanti kita akan bahas lagi gimana cara menentukan domain, kemudian cara menentukan hasil daerah hasil atau ranknya. Ini Ibu contohkan notasinya dulu. Kemudian daerah hasil atau rank itu dinotasikan dengan RF. R-nya besar, F-nya kecil. Biasanya juga dinyatakan dengan interval fungsi. Nah, misalnya ini sama. Nah, kalau ini domainnya, maka ranknya ini. Perhatikan perbedaan antara domain dan rank. Kalau domain itu X, kalau rank itu Y. Ya, oke. Kemudian nilai fungsi. Nilai fungsi itu apa ya? Nah, nilai fungsi itu kalau dicontohkan misalnya untuk fungsi fx sama dengan 2x plus 2, jika x-nya sama dengan 1, maka x-nya ini kita ganti dengan 1, berarti x yang ini juga kita ganti dengan 1 ditambah 2, maka hasilnya inilah yang disebut sebagai nilai fungsi pada x sama dengan 1. Ya, oke. Jadi udah ada 3 istilah: daerah asal atau domain, daerah hasil atau rank, kemudian ada yang disebut sebagai nilai fungsi. Kemudian kita akan menggambar grafik fungsi linear. Di sini Ibu contohkan ada satu fungsi tapi domainnya ada 2 ya. Domainnya ada 2. Kalian nanti lihat perbedaannya di mana. Untuk fungsi fx sama dengan 3x tambah 1, maka tentukanlah atau gambarlah grafik fungsi linear tersebut jika domainnya kalau kalian perhatikan sekilas sama, negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Nah, perbedaannya di sini. Nah, untuk yang A itu x-nya anggota bilangan bulat, untuk yang B itu x-nya anggota bilangan real. Nanti akan terjadi perbedaan pada gambarnya ya. Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama untuk domain bilangan bulat. Kalau domainnya bilangan bulat. Nah, di sini perhatikan, kalau dia min 2 kurang dari sama dengan x, ada sama dengannya, berarti min 2 termasuk ya, ikut. Berarti harus kita hitung. Nah, karena ada sama dengan, negatif 2-nya ikut. Nah, yang ini
karena negatif 2 karena 2-nya tidak ada sama dengan di sini, berarti 2-nya tidak ikut, berarti kita masukkan hanya sampai 1 ya. Oke, kita masukkan, kita ganti nilai X-nya. Jika X-nya dimulai dari min 2, untuk yang A dulu ya, min 2, maka X-nya diganti min 2, yang ini juga diganti min 2, jadi 3 dikali min 2 ditambah 1, berapa nak? 3 dikali min 2 min 6 tambah 1 berarti min 5. Nah, kita dapatkanlah titiknya itu X-nya min 2. Nah, ini kan Fx nih. Fx kan tadi Ibu bilang boleh diganti dengan Y. Nah, berarti ini boleh kita ganti dengan Y. Sehingga kita dapatkan kalau X-nya min 2 kita masukkan, maka ketemu Y-nya min 5. Jika kita buat dalam pasangan berurut atau untuk koordinat, maka min 2, min 5 ini sebagai Y-nya ya. Oke, selanjutnya untuk X sama dengan min 1 sama seperti tadi, kita ganti X-nya dengan min 1. Nanti kalian bisa hitung sendiri, kita dapatkan hasilnya min 2. Kita dapatkan titiknya min 1, min 2. Selanjutnya X sama dengan 0 sama, kita masukkan lagi, kita dapatkan Y-nya 1, berarti titiknya 0,1. Yang terakhir X sama dengan 1, kita masukkan X-nya 1, kita dapatkan 4, maka titiknya 1,4. Nah, maaf ya kalau Ibu biasanya beda yang Ibu sebut, beda yang Ibu tulis ya. Jadi tolong disesuaikan saja. Oke. Nah, untuk yang domain A bilangan bulat selesai, berarti 2-nya tidak kita hitung karena 2-nya tidak ada sama dengan, artinya 2-nya tidak termasuk. Oke, setelah kita gambarkan, nah gambarnya seperti ini. Kita masukkan titik-titiknya tadi. Ibu kira pasti kalian dah mengerti cara memasukkan titik koordinat, itu di SMP udah pernah. Min 2, min 5, berarti di sini min 2, min 5, terus min 1, min 2, min 1, min 2, terus 0,1, terus 1,4. Nah, kalau titik-titik ini kita hubungkan, dia akan berbentuk sebuah garis lurus. Nah, inilah gambar grafik fungsi linier dengan domainnya bilangan bulat ya. Oke, perhatikan baik-baik karena nanti kita akan mendapatkan perbedaan jika domainnya bilangan real. Oke, kita pindah ke yang B. Yang B itu domainnya bilangan real. Nah, maka untuk bilangan real, nah kita ambil ujung-ujungnya saja nak. Kita ambil min 2, X-nya, kemudian ambil 2. Nah, perhatikan ya, kalau bilangan bulat tadi 2 sama sekali tidak diambil. Tapi kalau bilangan real, 2-nya kita hitung. Tapi cara menggambarnya nanti beda. Oke, kita masukkan min 2 dan 2 ya, X-nya kita ganti. Oke, kita ganti X-nya min 2 dan 2. Kalau kita masukkan min 2, kita dapatkan Y-nya min 5. Berarti titiknya min 2, min 5. Selanjutnya, kalau X-nya 2, kita masukkan 2. Kita dapatkan Y-nya 7. Berarti titiknya 2,7. Perhatikan cara menggambar jika domainnya bilangan real. Ini kita masukkan min 2, min 5, min 2, min 5. Karena dia ada sama dengannya tadi di domain. Ini ada sama dengan, maka intervalnya adalah interval tertutup penuh ya, penuh. Nah, kemudian tadi ini kita dapatkan 2,7. Nah, karena 2-nya ini tidak ada sama dengan, maka 2-nya itu kan tidak termasuk, maka pada gambar dia digambarkan intervalnya kosong ya. Nah, baru kita hubungkan titiknya. Nah, inilah gambar grafik fungsi linier untuk domainnya bilangan real. Oke, bisa kalian bedakan ya gambarnya. Ini bilangan bulat domainnya, ini bilangan real, jadi ada perbedaan. Nah, untuk selanjutnya yang paling sering digunakan adalah ini, domainnya bilangan real. Oke, kalau dia bilangan bulat maka secara tertulis disebutkan bilangan bulat, tapi kalau dia tidak dituliskan bilangan bulat atau bilangan real, maka dia pasti bilangan real. Nah, jadi grafik yang paling sering digunakan adalah yang anggota domainnya bilangan real ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang terpenting, menentukan daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi linier. Nanti kalian tuh disediakan gambar seperti ini. Kalian disuruh menentukan domain dan ranknya
ya. Oke. Nah, catatan penting di sini, perhatikan baik-baik, Nak. Kalau dia kurang dari, lebih dari, tanpa sama dengan, maka interval di gambarnya itu kosong. Kalau dia kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maka di gambar itu intervalnya penuh, ya. Nah, kemudian untuk min tak hingga dan positif tak hingga itu kita gambarkan dengan anak panah, ya. Oke, kita lihat contoh nanti. Oke. Nah, di sini ada gambar 4 gambar grafik fungsi linier. Perhatikan baik-baik, ini sangat terbatas sekali ya, Nak, ya. Karena kalau kita tatap muka bisa kita tulis di papan tulis, bisa enak mandangnya. Ini berarti konsentrasi kalian harus penuh ya. Perhatikan, ada 4, di sini ada F1, perhatikan ya. Ini F1X, ini grafik yang pertama, F1. Ibu kasih panah nih. Ini untuk F2 nih. Untuk F3-nya yang ini grafiknya nih. Kemudian ini untuk yang F4. Nah, kalian disediakan gambar grafik fungsi liniernya. Kita disuruh menentukan daerah asal dan daerah hasil dari masing-masing gambar grafik fungsi ini. Perhatikan baik-baik, konsentrasi, soalnya ya karena daring seperti ini memang agak susah, kalian bertanya pun susah. Jadi nanti kalau misalnya kurang paham, kalian ulang-ulang saja videonya ya. Baik, kita akan coba menentukan daerah asal dan daerah hasil untuk grafik fungsi yang pertama. Ini grafik fungsi yang pertama, perhatikan ya, Nak, ya. Ini dia nih, grafik fungsi yang pertama. Kita akan menentukan domainnya dulu. Perhatikan, untuk menentukan domain dari sebuah grafik fungsi linier, kalian perhatikan ujung-ujung dari grafik tersebut ya, lihat ujung-ujungnya. Kemudian kalian tarik ke sumbu X. Tarik ke sumbu X, perhatikan. Nih. Ini ujungnya. Tarik ke sumbu X. Ketemu angka berapa di sana? Min 6. Oke, simpan dulu min 6-nya. Sekarang ujung yang satunya lagi. Perhatikan, tarik ke sumbu X. Nah, tadi kalau tak hingga, ini artinya kalau tak hingga, kalau panah itu artinya tak hingga, kan? Perhatikan, X-nya ini positif atau negatif? Positif, ya, positif. Artinya dia positif tak hingga. Nah, yang tadi negatif 6, yang ini positif tak hingga X-nya. Nah, antara negatif 6 dengan positif tak hingga, mana yang lebih kecil? Iya, lebih kecil negatif 6. Nah, maka nih domainnya kita tuliskan X demikian sehingga, tuliskan yang paling kecil dulu. Antara negatif 6 dengan positif tak hingga, kecil negatif 6, maka negatif 6 dulu ditulis. Negatif 6, nah lihat tadi negatif 6-nya ini penuh apa kosong? Penuh, makanya kurang dari sama dengan X. Perhatikan X karena apa? Karena dia domain dan dilihatnya di sumbu X. Kemudian untuk tak hingga ini kalian kasih kurang dari saja tanpa sama dengan, karena nanti pun tak hingganya akan kita hilangkan ya. Jadi untuk tak hingga kita kasih kurang dari tanpa sama dengan positif tak hingga. Nah, X-nya anggota bilangan real. Nah, perhatikan, kalau dia mengandung tak hingga seperti ini, Nak, lihat lagi, tak hingganya ada di sebelah mana? Tak hingganya ada di sebelah kanan, maka ini kita hilangkan. Nah, ingat, kalau tak hingganya ada di sebelah kanan, posisinya dibalik. Ya, dibalik. Yang tadinya min 6 kurang dari sama dengan X, kita tukar menjadi X lebih dari sama dengan min 6. Ingat, kalau tak hingganya ada di kanan, tak hingganya dihilangkan, dan ininya dibalik. X lebih dari sama dengan min 6. Jadi domainnya adalah X demikian sehingga X lebih dari sama dengan min 6, X-nya anggota bilangan real. Oke, kalau tidak paham, tolong diulang-ulang lagi videonya ya. Baik, sekarang kita akan menentukan rank. Rank untuk grafik fungsi yang pertama. Perhatikan nih, masih ngomong yang ini nih. Nih ya. Nah, untuk rank sama, tapi kalian tarik ke sumbu Y ujung ke ujungnya. Nah, ini ibu tarik ke sumbu Y. Ketemu berapa?
ketemu 1. Yang ini Bu tarik ke sumbu Y, ketemu berapa? Ketemu tak hingga. Ya, ini tak hingga. Perhatikan Y-nya. Y-nya negatif apa positif nih? Negatif. Nah, dia negatif tak hingga. Berarti ada 1 dan negatif tak hingga. Bu, bukan 7 ke Bu? Bukan, karena dia panah ya. Kalau panah berarti ini tak terhingga nih sampai bawah, sampai panjang. Itu artinya tak hingga. Baik, berarti ada 1 dan tak hingga. Antara 1 dan min tak hingga, lebih kecil yang mana? Min tak hingga. Maka ringnya ini kita tuliskan. Ingat diganti ya nak. Kalau tadi domain X, sekarang ringnya itu Y. Y demikian sehingga. Nah tadi kan ini min tak hingga kan. Min tak hingga kurang, mana dia? Salah ibu. Min tak hingga. Nah ini lihat, untuk tak hingga kalian kasih kurang dari saja karena nanti pun akan dihilangkan. Min tak hingga kurang dari Y kurang dari sama dengan min 1. Mengapa ada sama dengannya? Satunya bukan min 1 tapi ya karena ininya penuh. Nah berarti kurang dari sama dengan 1. Y nya anggota bilangan real. Nah sama seperti tadi, kalau ada tak hingganya nak, kita hilangkan saja tak hingganya. Nah sekarang lihat tak hingganya di sebelah mana? Sebelah kiri. Kalau sebelah kiri tidak perlu dibalik, langsung saja kalian pindahkan. Y kurang dari sama dengan 1. Ingat ya, kalau sebelah kanan dibalik, kalau tak hingganya di sebelah kiri kita hilangkan dan dia tetap tidak dibalik. Oke, jadi grafik fungsi yang pertama itu sudah kita tentukan domain dan ringnya. Baik, ini Ibu kemarin salah mengerjakan, harusnya F2 dulu, Ibu mengerjakan yang F4 dulu. Ya, oke. Tapi kalau kira-kira kalau kalian Ibu kirimkan gambar ini, bisa enggak ya nentukan ya? Ini udah ada sih Ibu jawab. Ya udahlah Ibu jelaskan saja, nanti tugasnya beda lagi. Oke, F4. F4 yang ini ya, ini gambarnya nih. Sama, kita akan menentukan domainnya dulu. Domain berarti ditarik ke sumbu apa? Sumbu X. Tarik ke sumbu X, ketemu 7. Tarik ke sumbu X, ketemu min tak hingga. Perhatikan nih panah. Dan sumbu X-nya negatif. Berarti min tak hingga dengan 7. Berarti min tak hingga dulu, baru 7. Oke, ini dia. Min tak hingga, berarti 7. 7-nya kenapa tidak ada sama dengan Bu? Karena kosong nih intervalnya ya, berarti tidak ada sama dengan X-nya anggota bilangan real seperti tadi. Nah ini boleh kita hilangkan ya, karena tak hingganya ada di sebelah kiri maka tidak perlu dibalik. Jadi domainnya adalah X kurang dari 7. Nah sekarang ring. Ringnya untuk F yang 4, mana tadi F4 ya nak ya, ini dia F4. Ringnya berarti kita tarik ke sumbu Y, ketemu apa nih? Positif tak hingga. Perhatikan panah ya, nih Y nya positif, berarti positif tak hingga. Yang ini ketemunya berapa ke sumbu Y? Min 4. Berarti min 4 dan positif tak hingga, lebih kecil min 4, maka min 4 dulu yang ditulis. Min 4 kurang dari Y kurang dari positif tak hingga. Perhatikan min 4-nya kosong nih, berarti tidak ada sama dengan. Oke, sama seperti tadi, tak hingganya kita hilangkan, karena tak hingganya ada di sebelah kanan maka harus kita balik. Oke, jadi ketemu ringnya Y lebih dari min 4. Y anggota bilangan real. Oke, sudah 2 fungsi ya. Kemudian fungsi yang ketiga mana ya? Yang ketiga ya, ini dia yang ketiga. Oke, kita akan menentukan domainnya. Tarik ke sumbu X dapat min 7. Tarik ke sumbu X dapat 2. Min 7 dan 2. Lebih kecil mana? Min 7. Berarti mulai dari min 7. Berarti min 7 kita lihat penuh apa kosong nih? Min 7-nya penuh, berarti ada sama dengan. Nah 2-nya nih penuh apa kosong? Kosong, berarti tidak ada sama dengan. Oke, jadi domainnya adalah min 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. X-nya anggota bilangan real. Tidak perlu ada yang dicoret karena tidak ada yang tak hingganya, jadi tetap seperti ini. Kemudian ringnya sama, kita tarik ke sumbu Y. Ini kita tarik ke sumbu Y, ketemu berapa? 6.
Yang ini kita tarik ke sumbu Y ketemu berapa? Min 3. Min 3-nya penuh berarti ada sama dengan 6-nya kosong berarti tidak ada sama dengan. Mulai dari min 3. Berarti min 3-nya tadi penuh berarti ada sama dengan. 6-nya kosong berarti tidak ada sama dengan. Y-nya anggota bilangan real. Perhatikan ya perbedaan domain dan rank di X dan di Y. Nah, sama karena tidak ada mengandung tak hingga, berarti tidak perlu dicoret-coret dan tidak perlu dibalik-balik. Oke. Terakhir F2. F2 ini. Kita tarik ke sumbu X ketemu 8. Kita tarik ke sumbu X ketemu min 3. Baik 8 maupun min 3 dia penuh. Berarti ada sama dengan min 3 dulu ya karena lebih kecil. Berarti min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8. X-nya anggota bilangan real. Tidak perlu dicoret-coret dan tidak perlu dibalik karena tidak mengandung tak hingga. Oke, ranknya sekarang. Ranknya tarik ke sumbu Y. Ini ya F2 ya. Tarik ke sumbu Y ketemu min 8. Tarik ke sumbu Y ketemu 2. Baik 2 maupun min 8 dua-duanya penuh, maka ada sama dengan. Dimulai dari min 8, dari yang paling kecil. Berarti min 8 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2. Y-nya anggota bilangan real. Sama, tidak perlu dicoret-coret karena tidak ada mengandung tak hingganya. Oke, ini dia cara menentukan domain dan rank dari gambar grafik fungsi linier. Nanti Ibu akan kasih soal latihan dan ulangan pun biasanya keluar soal yang seperti ini ya. Oke, baik. Oke, yang terakhir untuk fungsi linier itu kita menentukan titik potong grafik fungsi linier dengan sumbu-sumbu koordinat. Ibu rasa ini udah pernah dan lebih gampang. Oke, Ibu contohkan. Misalkan di sini fungsinya fx sama dengan min setengah x dikurang 2, maka fx-nya boleh kalian ganti dengan y ya nak ya. Berarti y sama dengan min setengah x dikurang 2. Nah, kalau kita mencari titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya kita nolkan. Jadi y-nya kita nolkan, 0 sama dengan min setengah x dikurang 2. Kemudian lebih gampang nulisnya Ibu putar. Min setengah x dikurang 2 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai x-nya ya. Berarti min setengah x sama dengan, ini pindahkan ke kanan, jadi 0 ditambah 2 karena sama dengan 2. Maka x-nya sama dengan 2 dibagi min setengah. Berarti 2 dibagi min setengah. X sama dengan 2. Pembagian bisa kita ubah jadi perkalian. Dikali, ininya dibalik. Jadi min 2 per 1. Oke, kita dapatkan 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Maka titik potong terhadap sumbu X-nya adalah min 4,0. X-nya min 4, Y-nya tadi 0. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka kita balik. Kalau tadi Y-nya yang 0, maka sekarang X-nya yang 0. Berarti Y sama dengan min setengah, X-nya kita ganti 0. Dikali 0 dikurang 2. Maka Y sama dengan min setengah kali 0, 0. Dikurang 2, berarti Y-nya sama dengan min 2. Maka titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya min 2. Oke, yang nomor 2. Ini lebih gampang lagi nomor 2. Jika fx-nya sama dengan X ditambah 4, maka fx-nya kita ganti dengan Y. Y sama dengan X ditambah 4. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan X tambah 4. Posisi nulisnya Ibu tukar, X tambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Maka titik potongnya adalah X, Y min 4,0. Ya, terakhir titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Berarti Y sama dengan mana tadi? Y sama dengan X tambah 4 nih. Berarti Y sama dengan X-nya kita ganti 0 tambah 4, maka Y-nya sama dengan 4. Kita dapatkan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Nah, ini ada yang di dalam kotak. Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Nomor 3 dan nomor 4 ini sebagai tugas yang pertama. Oke, yang tidak nonton videonya tidak akan tahu ada tugas ya. Berarti memang harus ditonton videonya. Baik, terima kasih untuk video pertama.
Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya ini, cara pengumpulan dan kapan dikumpulkan nanti Ibu infokan lagi di grup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.